Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah kesempatan kali ini kita sekali lagi bisa bertemu kembali. Insya Allah kita sehat semuanya. Ustaz doakan kalian dalam keadaan sehat, bisa beribadah dengan nyaman, dengan baik. Dan semoga pada pertemuan selanjutnya Ustaz berharap kita bisa langsung bertatap muka seperti dulu lagi. Anak-anak, kali ini Ustaz lanjutkan pembahasan dalam kitab Sulamut Taufik. Kalau kesempatan yang lalu Ustadz sudah jelaskan tentang cara mensucikan najis dan macam-macam najisnya, maka pada kali ini Ustadz akan menjelaskan tentang yang berhubungan dengan kebutuhan sholat, ya, yang berhubungan dengan kebutuhan sholat kita. Nah, Ustadz akan jelaskan tentang syarat sholat. Ya. Tapi sebelum itu, mari kita baca Fatihah dulu kepada Rasulullah dan kepada yang menulis kitab Sulam Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu alaihi hadzal kitab. Alhamdulillah bin Husain bin Tahir wa nafa'ana bihi wa bi ilmi fid darin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Anak-anak, Ustaz mohon kalian bisa menyimak dan bersama-sama memahami isi dari penjelasan kitab Sulam Taufik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi syurutin ukhra lis-salati. Bab yang menjelaskan tentang syarat lain dalam sholat. Wa min syurutis salati, dan termasuk syarat-syarat sholat ya, yang pertama istiqbalul qiblah, menghadap qiblat. Wa dukhulul waqti, masuknya waktu sholat. Wal islamu, Islam. Wa tamyizu, tamyiz. Wal ilmu, mengetahui. Bifardiyatiha, dengan kefarduan sholat itu. Idza kanat salatan mafrudatan, jika keberadaan sholat itu memang fardu. Wa alla ya'taqida, dan tidak boleh meyakini atau menjadikan fardon, sholat fardu, min furudiha, dari sholat-sholat fardu, sunnatan, menjadi sholat sunnah, atau diyakini menjadi sholat sunnah. Wasatru, dan menutup, bima yasturu, dengan sesuatu yang bisa menutupi, launal basyarati, warna kulit, li jami'i badadil khurrati, untuk semua tubuh orang merdeka, perempuan merdeka, illal wajhi, kecuali wajah, wal kaifaini, dan kedua telapak tangan. Wasatru ma bainas surrati, dan menutup antara pusar, warrugbati, dan lutut, lidzakari, untuk laki-laki, wal amati, dan untuk
budak perempuan mingkulil jawanibi, mingkulli jawanibi, dari segala arah, lal asfali, bukan dari arah bawah. Ustadz jelaskan sekarang anak-anak. Ustadz jelaskan tentang syarat sholat. Perhatikan. Nah, ya, syarat sholat yang pertama menghadap kiblat. Ya, harus kalau kita sholat nggak boleh kalau kita nggak menghadap kiblat. Kebetulan kiblat kita ini berada di arah barat, gitu. Karena posisi kota Mekah itu berada di arah barat negara kita. Ya, jadi mengikuti keberadaan arah kiblat itu. Nah, bagaimana Ustaz kalau kita sholatnya di Masjidil Haram? Ya tetap. Jadi acuannya adalah Ka'bah yang ada di dalam Masjidil Haram. Kalau kita berada di depan Ka'bah ya sudah. Kalau posisi kita di arah selatan, berarti kita menghadap utara. Kalau posisi kita di arah barat, berarti kita menghadap ke timur. Begitu selanjutnya. Ya, jadi menjadi ukuran adalah arah kiblatnya. Berada di mana kiblat itu? Dan kita berada di sebelah mananya kiblat. Nah, gitu ya. Jadi harus kita menghadap kiblat. Kalau kita sholatnya nggak menghadap kiblat, nggak sah sholat kita. Nggak sah sholat kita. Yang kedua, anak-anak, syarat sholat adalah masuk waktu sholat. Jadi kalau kita sholat, kemudian kita sebelum kita sholat duhur, tapi belum masuk waktu duhur, nggak sah sholat kita. Nggak sah sholat kita. Nggak sah kalau itu diniatkan untuk sholat duhur. Gitu ya. Nah, makanya kemudian kalau kita sholat wajib, ya, maka harus menunggu masuknya waktu sholat. Nggak boleh meskipun waktu sholat itu kurang 2 menit, kurang 1 menit, kurang setengah menit, nggak boleh. Harus memang betul-betul masuk waktu sholat. Yang ketiga, anak-anak, syarat sholat adalah Islam. Kalau bukan orang Islam nggak boleh. Sebagaimana kita belajar tentang puasa juga begitu, zakat juga begitu, haji juga begitu. Syaratnya harus Islam. Kalau nggak Islam nggak bisa diterima itu. Seandainya dia sholat, ada orang kafir sholat, ya, ada orang kafir dia sholat. Kemudian sholat sebagaimana kita sholat, orang Islam sholat. Nah, itu dia nggak akan dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Syarat untuk bisa diterimanya ibadah dalam Islam itu dia harus masuk Islam terlebih dahulu. Tapi kalau dia nggak mau masuk Islam, maka nggak akan diterima semua ibadahnya. Begitu ya. Meskipun dia melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang Islam. Dia sholat, dia sedekah, dia infak, dia meniatkan untuk zakat, tapi belum Islam. Berarti semuanya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya nih anak-anak. Syarat sholat adalah tamyiz. Seperti yang sudah Ustadz jelaskan dulu. Apa tamyiz itu? Tamyiz itu mengetahui sesuatu itu perbuatan baik atau jelek. Gitu ya. Itu tamyiz. Oh, mencuri itu jelek, dia tahu. Oh, sholat itu baik, dia tahu. Oh, menolong orang tua, membantu orang tua itu baik, itu dia tahu. Maka itu sudah termasuk tamyiz. Nah, yang kelima, mengetahui rukun sholat. Nanti kita akan bahas di belakang pada pertemuan selanjutnya. Ya, pada pertemuan selanjutnya akan Ustaz bahas tentang rukun sholat. Yang penting kita harus tahu dulu syarat sholat, bahwasanya orang melakukan sholat itu harus tahu rukun-rukunnya. Ya, harus tahu rukun-rukunnya. Dan rukun itu anak-anak sebuah tuntunan ya yang nggak boleh ditinggalkan. Ya, apapun itu, balik dalam sholat, dalam haji, dalam puasa, kalau ada rukun nggak boleh tinggalkan. Kalau rukun itu ditinggalkan, maka ibadah kita nggak sah, gitu ya. Yang keenam, rukun sholat tidak boleh dianggap sunnah. Nah, Ustaz contohkan sekarang, satu aja rukun sholat. Kamu
takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kamu anggap sunnah. Sunnah itu kan begini sih. Sunnah itu kalau kita melakukan itu mendapat pahala. Kalau toh ditinggalkan itu nggak apa-apa, gitu loh. Berarti sunnah itu kembalinya kepada kita. Kalau kita ingin banyak pahala kita, maka perbanyak ibadah sunnahnya, kan begitu. Tapi kalau wajib enggak. Kalau wajib itu kalau ditinggalkan berpahala, kalau dilakukan berpahala, ya. Kalau ditinggalkan berdosa. Nah ini kalau poin yang nomor 6 ini, kalau rukun sholat itu dianggap sunnah, maka batallah sholat kita. Sama halnya kebalikannya, kalau sunnah itu dianggap menjadi rukun, juga batal sholat kita. Nggak boleh. Ya, nggak boleh kemudian yang sunnah dijadikan rukun, yang rukun jadikan sunnah, nggak boleh. Yang ketujuh anak-anak, menutup aurat. Ya, menutup aurat. Aurat itu apa sih? Aurat itu sesuatu yang harus tutup, itu aurat. Ya. Aurat itu sesuatu yang membuat kita malu, itu aurat. Makanya harus tutup. Gitu ya. Maka Ustadz pesan kepada anak-anakku sekalian, teman-teman sekalian ini, khususnya untuk yang akhwat, yang tilmidah, yang perempuan, tolong dimanapun kalian berada, kecuali dalam rumah. Kalau dalam rumah kan ada orang tua, ada ayah, ada ibu, ada adik, ada kakak. Itu masih kita nggak masalah. Kalau ataupun kita nggak pakai jilbab, itu nggak ada masalah. Karena apa? Di situ masih ada orang-orang yang boleh kita membuka aurat kita di situ, kelihatan aurat kita. Tapi kalau sudah di luar nih, Ustadz mohon pada kalian semuanya, anak-anak, teman-teman sekalian, tolong ayo ditutup auratnya, pakai jilbab. Meskipun itu kita beli pentol di luar gitu ya, cuman di luar pagar, ya tetap kita pakai jilbab. Karena orang di luar itu bukan orang yang berhak untuk melihat kita gitu ya. Makanya Ustadz minta kepada teman-teman yang perempuan ini, ayo ditutup auratnya. Nah, aurat perempuan kalau di luar sholat itu tertutup semuanya kecuali wajah dan telapak tangan di luar sholat. Ya. Nah, dalam sholat bagaimana? Nah, dalam sholat begini, aurat perempuan dalam sholat adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Kecuali wajah dan telapak tangan. Tadi saya sampaikan ini hampir sama antara di luar sholat dan di dalam sholat. Cuman kalau di luar sholat, kalau dalam sholat kan kita nggak boleh perempuan menutup wajah. Menutup wajah, pakai cadar dalam sholat nggak boleh, harus dibuka cadarnya. Gitu ya, harus dibuka cadarnya. Kalau dia pakai menutup wajah. Ustaz, sekarang bagaimana musim virus corona begini? Nah, itu darurat, makanya diperbolehkan menutup wajah. Ya pakai masker boleh karena itu darurat. Kalau tidak ada apa-apa kita nggak boleh kita nggak boleh menutup wajah kita saat sholat, gitu ya. Beda kalau di luar. Kalau di luar anak-anak itu pilihan. Mau menutup wajah pakai cadar boleh, mau nggak menutup wajah juga boleh, itu pilihan, gitu ya. Tapi kalau dalam sholat kita nggak boleh buka maaf. Kalau dalam sholat kita nggak boleh menutup wajah untuk perempuan kecuali dalam hal-hal yang mendesak. Nah, sekarang ini saya contohkan tadi. Sekarang musim corona, ya ada virus corona, maka kita perlu hati-hati, kemudian suruh pakai masker. Boleh-boleh aja, nggak apa-apa, karena itu mendesak. Tapi kalau nggak mendesak, jangan, gitu ya. Nah, untuk aurat laki-laki dan budak perempuan antara pusar sampai lutut. Anak-anak, budak perempuan itu manusia yang bisa diperjualbelikan, gitu ya. Jadi zaman dahulu sebelum Islam datang, sebelum syariat Islam ini dibawa oleh Nabi Muhammad, artinya sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi nabi, kemudian syariatnya disebarkan, ya sampai sekarang ini masih banyak perbudakan. Nah, budak itu manusia yang boleh dijual belikan. Contoh nih, di pasar-pasar zaman dahulu itu banyak penjualan budak. Mulai kecil sampai yang sudah tua. Laki, perempuan, itu banyak budak-budak yang diperjualbelikan. Dan budak ini cuma hanya digunakan tenaganya tanpa mereka dibayar. Gitu ya, ini budak. Ustadz, bagaimana cara kita orang-orang dahulu itu mendapatkan budak? Ustadz ceritakan sebentar ya, saya jelaskan sebentar. Jadi orang-orang dahulu itu untuk mendapatkan budak itu mereka berperang, kemudian
yang menang menguasai yang kalah itu, kemudian penduduk atau rakyat yang ada di situ yang kalah diambil jadikan budak. Itu seperti itu. Dan itu sekali lagi anak-anak, budak itu boleh bisa diperjualbelikan. Harganya seperti apa? Ya kesepakatan antara yang punya dengan yang membeli, gitu ya. Dan banyak tokoh-tokoh Islam yang awalnya budak masuk Islam kemudian lepas dari perbudakan. Ustaz contohkan nih, sahabat Bilal bin Rabah. Sahabat Bilal bin Rabah ini budak awalnya, ya, dari negeri Eropa, Ethiopia sana, Habasyah, ya, budak. Tapi dalam Islam itu kemudian perlahan-lahan perbudakan ini dihapus, dihilangkan begitu. Sampai sekarang sudah nggak ada perbudakan. Nah, kalau toh pun masih ada perbudakan, jadi seandainya masih ada perbudakan, maka dalam sholat ini ketentuannya. Jadi aurat laki-laki dan budak perempuan antara pusar sampai lutut. Ini minimal ya. Jadi aurat laki-laki itu minimal dalam sholat itu antara pusar sampai lutut, minimal pusar sampai lutut. Ingat, Ustadz katakan minimal. Terus bagaimana Ustadz maksimalnya? Maksimalnya seperti apa yang kita lakukan, gitu ya. Menutup kesemuanya, mulai dari maksudnya menutup semuanya itu ya seperti halnya kita lah sekarang ini ya, kita pakai baju, kita pakai sarung atau pakai celana sampai di bawah, sampai pas mata kaki atau di bawah mata kaki sedikit atau di atas mata kaki, terserah. Yang penting maksimalnya seperti itu. Minimalnya untuk aurat laki-laki ya itu adalah antara lutut, mulai lutut sampai antara pusar sampai lutut. Nah, begitu juga dengan budak perempuan. Budak perempuan ini juga sama, teman-teman. Jadi budak perempuan ini saat sholat menutup auratnya itu sama dengan laki-laki merdeka, gitu ya. Berarti antara mulai dari pusar sampai lutut. Ini untuk budak. Nah, makanya kemudian alhamdulillah kita ini menjadi orang Islam yang merdeka nih. Teman-teman, anak-anak, orang merdeka itu seperti kita ini. Kita nggak terikat dengan tuan yang punya kita, nggak terikat kita. Tapi kalau budak itu terikat, gitu ya. Budak itu terikat. Bahkan ada yang menjadi budak sampai dia mati. Nah, gitu. Alhamdulillah kita menjadi orang merdeka, maksudnya bukan budak, dan kita bisa melakukan ibadah itu semaksimal mungkin. Selanjutnya nih anak-anak, Ustadz lanjutkan. Selanjutnya, faslun fi mubtilatis sholati. Nah, sekarang kita akan bahas tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat. Wa tabtulus sholatu. Sholat itu batal bil kalami. Kalau berbicara, walau biharfaini, meskipun cuma 2 huruf, ya, au biharfin atau 1 huruf, ya, mufhimin yang bisa difahami. Ya. Tadi walau biharfin ghair mufhimaini, 2 huruf tapi nggak difahami, tetap dia membatalkan sholat. 1 huruf tapi bisa difahami, itu juga tetap membatalkan sholat. Contoh nih ya, ada teman kita saat kita sholat, kemudian ada teman kita ini ngajak ngomong kita, kemudian kita bilang ya gitu. Iya, itu satu kalimat tapi orang itu paham. Nah, atau 1 huruf paham, itu juga membatalkan sholat. Illa nasya wa qalla, kecuali kalau dia lupa. Nah, kalau lupa beda lagi nih anak-anak. Kalau lupa beda lagi. Jadi orang lupa itu nggak ada hukumnya, ya. Orang lupa nggak ada hukumnya. Oke, Ustaz baca dulu baru nanti Ustaz jelaskan. Wabil af'ali al-katsiratul mutawalliyah.
au ma'an kathala fi harakatin walau nasiyan bil harakatil mufritati kau kau kawathbatin walau nasiyan wa bi ziyadati ruknin fi'lin amdan wa bil harakatil wahid lil la'bi walau khafifatan wa bil aqli syurbi illa nasya wa qalla wa biniyati qat'i salati wa bi ta'liqi qat'iha ala amrin ma wa bi taraddudi fihi ay faqat ya ay fi qat'iha wa bi ayyam dia ruknun ma'a syakki fi niyati taharrum aw yatula zamanu syakki wa bi taghyirin niyati ka anqalaba fardhan naflan wa aksuhu ila li'udhrin syar'iyyin. Oke. Ustaz jelaskan. Hal-hal yang membatalkan sholat. Oke, anak. Ya. Yang pertama berbicara. Ya, tadi berbicara meskipun satu huruf, dua huruf, kalau itu difahami, dua huruf meskipun nggak difahami, tetap membatalkan sholat kita. Bergerak lebih dari 3 gerakan berurutan gitu ya, bergerak lebih dari 3 gerakan. Kemudian contoh nih, kita saat sholat kemudian kita garuk-garuk pipi kita masukkan tangan kita untuk ngupil ke hidung gitu ya, bolak-balik, itu batal sholatnya karena berlebihan dalam bergerak gitu ya. Menambah rukun, nah, menambah rukun juga bagian dari membatalkan sholat. Rukun begini. Contoh nih. Sujud pertama, rakaat pertama, setiap rakaat kan sujudnya 2 kali. Kemudian kalian nambah 3 kali. Sengaja memang ditambah. Memang sengaja ditambah sujudnya 3 kali. Nah, itu batal. Ya, langsung batal karena menambah rukun. Sekali lagi, kalau dia berbicara, bergerak, menambah rukun, itu kalau memang dia lupa. Tapi kalau dia nggak lupa, memang sengaja, itu membatalkan sholat. Kalau lupa, nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau sudah ingat, jangan diteruskan. Kan begitu ya. Kalau sudah ingat, jangan teruskan. Tapi kalau lupa itu nggak ada masalah. Jadi begini anak-anak. Allah itu tidak mencatat seseorang itu dosa, ya, itu karena beberapa hal. Yang pertama, dia tertidur, ya. Yang kedua, dia lupa, ya. Lupa ini bisa jadi dia memang lupa, bisa jadi dia hilang ingatan. Nah, itu bagian dari lupa. Orang gila itu nggak ada dosa. Jadi orang gila itu nggak ada hisapnya. Makanya kemudian orang gila ini meskipun dia tidak sholat, dia tidak zakat, dia nggak haji, nggak ada masalah karena hukum bagi dia nggak berlaku. Nah, lupa. Nah, kalau lupa atau hilang ingatan, ya nggak ada hukum bagi dia. Nah, gitu ya. Makanya kemudian orang gila itu hisapnya itu dari hisap saat dia masih sehat, masih waras. Tapi kalau sudah dia gila, maka nggak ada hukum bagi dia. Dan itu pun oleh Allah diampuni dosa-dosanya. Itu ya, itu orang gila. Nah, kemudian anak kecil nggak ada masalah, nggak ada dosa bagi anak kecil. Ya, kalau dia nggak melakukan kewajiban karena dia masih kecil, adik-adik kita yang kelas 1, adik-adik kita yang masih TK, itu nggak ada masalah kalau dia nggak sholat. Karena belum ada kewajiban bagi dia untuk melakukan ibadah wajib. Tapi kalian yang sudah dewasa begini, sudah besar begini, beranjak menjadi dewasa kayak kalian ini, ya nggak boleh kita meninggalkan sholat, meninggalkan kewajiban, harus dilakukan. Kemudian makan dan minum. Nomor 5 ya, gerakan bermain-main. Apa gerakan bermain-main itu? Kita ini sedang dalam sholat melakukan gerakan yang kalau di luar sholat itu gerakan kita bermain dengan teman kita. Ya, mungkin tangan kita diangkat ke atas gitu ya. Saya contohkan nih. Jadi mungkin tangan kita ini diangkat ke atas begini atau tangan kita ke depan begini. Ya, menjadi kebiasaan kita di luar sholat, kemudian dibawa dalam sholat, itu batal sholat kita.
karena gerakan bermain-main. Kemudian makan minum anak-anak. Jadi makan dan minum ini juga membatalkan sholat kita. Saat sholat kita bawa makanan, kita masukkan dalam saku baju kita, kemudian saat sholat kita ambil, taruhlah contoh kalian bawa kacang gitu ya, dimasukkan ke dalam saku baju, saat sholat dimakan, itu batal sholatnya, langsung batal, jangan dilanjutkan ya, diulangi lagi sholatnya. Kemudian niat memutus sholat, jadi begini anak-anak, niat memutus sholat begini, tak batalkan aja ya, tak batalkan aja. Saat Allahu Akbar, kemudian ada niatan untuk memutus sholat, ada niatan untuk tidak melanjutkan sholat, maka dalam penjelasan Sulam Taufik ini batal sholat kita. Karena apa? Kita sudah niat memutus sholat. 9, menggantungkan untuk memutus sholat. Kalau tadi niat langsung memutus sholat, langsung batal karena niat memutus sholat. Nah sekarang ini anak-anak, yang poin 9, menggantungkan untuk memutus sholat. Contoh nih saya contohkan. Jadi menggantungkan memutus sholat itu begini. Kalau nanti hujan, maka aku akan membatalkan sholatku. Kemudian dia sholat. Ya, Ustaz sholat disini nggak udan. Nanti kalau hujan, saya batalkan sholatnya. Sebelum dia sholat sudah nggak sah sholatnya, karena sudah menggantungkan itu, begitu ya. Saat gimana kalau nggak hujan? Ya tetap dia karena sudah menggantungkan, maka nggak boleh teruskan. Itu. Ini menggantungkan untuk memutus sholat. Ya, begitu. Nah, makanya kemudian antara poin 8 dan 9 ini ada hubungannya, begitu loh. Makanya kita jangan macam-macam nih kalau sholat ya. Kalau sholat kita jangan macam-macam, kemudian akan begini nggak usah. Sudah kalau sholat usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin lillahi ta'ala mustaqbil qiblat ada lillahi ta'ala Allahu akbar, selesai. Makanya kemudian kalau kita mau sholat semuanya dipersiapkan dengan baik gitu ya. Supaya apa? Kita ini juga dalam sholat enak, nyaman, anteng. Termasuk sebelum waktu sholat kita sudah siapkan, zuhur kurang 10 menit. Berarti apa? Kurang 10 menit kita sudah persiapan untuk melakukan sholat zuhur. Kita berwudu. Contoh zuhur sekarang jam 11 lebih 20 menit. Berarti jam 11 lebih 10 menit kita sudah siap-siap. Nah kalau gitu kan enak. Apa yang mau disiapkan kita siapkan. Yang dibutuhkan kita siapkan. Kan begitu. Supaya apa? Enggak terjadi poin 8 dan 9 begini ini. Gitu ya. Yang ke-10, bimbang ragu tentang niat saat takbiratul ihram sampai melewati rukun selanjutnya. Contoh, saya contohkan nih. Kalian bimbang, apakah sholatku ini sah apa enggak ya tadi niatnya. Sampai kalian melakukan selesai takbiratul ihram, Allahu Akbar. Sampai selesai takbiratul ihram, kemudian kalian masih bimbang, ragu, sah apa enggak, kan gitu. Maka penjelasan dalam kitab Sulam Taufik ini yang seperti itu membatalkan sholat, gitu ya. Maka jangan ragu, kan gitu. Tadi najis enggak ya bajuku? Kalau ragu, ya batalkan aja sholatnya, jangan lakukan, jangan diteruskan, gitu ya, jangan teruskan. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi hal-hal yang membatalkan sholat, berbicara, bergerak yang berlebihan, gerakan yang berurutan, menambah rukun, gerakan bermain-main, makan dan minum, niat memutus sholat, menggantungkan untuk memutus sholat, bimbang atau ragu tentang niat saat takbiratul ihram sampai melewati rukun selanjutnya. Nah, anak-anak, kesempatan kali ini yang Ustadz jelaskan, dan insya Allah akan Ustadz lanjutkan pada pertemuan akan datang. Ustadz berharap tetap kalian semangat untuk belajar meskipun di rumah, semangat untuk mencari ilmu meskipun di rumah, ya. Jangan lupa sholat jangan ditinggalkan, bantu orang tua, doakan orang tua, dan jangan lupa juga berdoa kepada Allah semoga kita bisa sekolah seperti dulu lagi, dan semoga musibah ini
wabah ini segera berlalu. Anak-anak, sekian dari Ustadz. Semoga apa yang Ustadz sampaikan bermanfaat. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.